Baiklah, Assalamualaikum. Nama saya Aslam Rauf. Saya seorang siswa yang mempelajari biologi. Dan sekarang ini guru saya sedang mengajarkan evolusi. Saya ingin menanyakan tentang jawaban Islam mengenai evolusi. Jika Anda dapat menjelaskannya secara singkat, apa yang Islam katakan mengenai topik evolusi dan penciptaannya. Terima kasih. Pertanyaan saudara sama bebasnya dengan Dr. William Campbell menjawab. Saya juga akan menjawab dengan bebas. Dalam Al-Quran, nama Alexander tidak disebutkan, tapi Zulkarnain, bukan Alexander. Jika beberapa komentator telah membuat kesalahan, kesalahan berasal dari manusia, bukan kesalahan Tuhan. Mengenai Injil yang mengatakan dunia dalam Yesaya adalah bundar, tidak masalah. Dikatakan lingkaran, bukan bulat. Dalam suatu tempat Injil mengatakan datar, tempat lain mengatakan lingkaran. Jika Anda setuju, bentuknya seperti disk. Apakah bentuk seperti ini bumi? Lingkaran dan datar. Ini bukan bentuk bumi. Mengenai biologi dalam Al-Quran dan evolusi, dua pertanyaan yang saudara ajukan, apa boleh saya menjawab keduanya atau tidak? Satu saja. Pertama atau kedua, biologi atau evolusi? Mungkin evolusi lebih baik. Anda yang memilih atau dia yang memilih? Karena dia telah menanyakan tentang evolusi. Dua pertanyaan, biologi dulu baru evolusi. Boleh beri saya waktu 10 menit? Hanya 5 menit, terserah Anda. Baiklah, saya setuju dengan ketua diskusi. Saya akan menjawab tentang evolusi. Jawaban pastinya Anda dapat lihat dalam video saya Al-Quran dan Ilmu Pengetahuan Modern. Menyinggung evolusi, Anda mulai dari teori Darwin. Darwin pergi berlayar dengan HMH Bugle menuju ke suatu pulau yang diberi nama Kalatropis, dan dia melihat patukan burung pada suatu lubang. Berdasarkan pengamatan bahwa paruh burung menjadi panjang dan pendek, dia kemukakan tentang seleksi alam, tapi dia menulis surat pada temannya Thomas Thompson pada abad ke-19. Dia berkata, aku tidak punya bukti untuk menjelaskan seleksi alamku, tapi karena hal itu telah membantuku dalam mengklasifikasi embriologi, organ yang belum sempurna, maka aku mencetuskannya. Teori Darwin sama sekali bukanlah suatu fakta, itu hanyalah sebuah teori. Dan saya telah membuatnya sangat jelas pada awal pembicaraan. Quran bisa saja bertentangan dengan teori. Teori sifatnya putar balik, tapi Quran tidak akan bertentangan dengan kenyataan. Di sekolah, kita diajarkan teori Darwin seolah itu merupakan fakta, padahal bukan. Tidak ada bukti ilmiah. Ada mata rantai yang hilang. Oleh karena itu, bila seseorang harus mencemooh kawannya, koleganya, dia akan mengatakan, jika kamu hidup pada era Darwin, teori Darwin akan telah dibuktikan kebenarannya. Suatu sindiran, dia seperti kerah. Ada mata rantai yang hilang dalam teori Darwin. Saya telah mengetahui 4 fosil yang ada, yaitu hominoid atau Lucy, Orthalopetian dengan petunjuknya Homuncrotus, Neanderthal dan Cro-Magnon. Untuk lebih jelasnya, lihat video kaset saya. Dengan biologi molekuler menurut Hansis Cray, sangatlah tidak mungkin bila berevolusi dengan kera. Kode DNA itu mustahil. Lihatlah kaset video saya, di sana diberikan detailnya. Sebagian saya tidak keberatan mengenai biologi. Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 30, berbunyi, "Waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy, afala yu'minun." Kami telah menciptakan makhluk hidup dari air. Apakah kamu tidak percaya? Kita tahu bahwa setiap makhluk hidup, substansi dasarnya, sel mengandung sitoplasma. 90%-nya terdiri dari unsur air. Setiap makhluk hidup di dunia mempunyai hampir 50-90% unsur air. Bayangkan, di daerah gurun di Arab, siapa yang dapat bayangkan bahwa semuanya terbuat dari air? Al-Quran berbunyi 1400 tahun lalu di sebuah padang. Waktunya habis, dokter. Terima kasih. Terima kasih.